kelompok 1 bernama Muhammad Faiz Amru. Dan saya host dari kelompok 1 bernama Ziad Muhammad Junaid. Kali ini kita akan memberikan tema tentang spiritual antariman. Menurut Ziad, spiritual antariman itu apa sih? Spiritual antariman tuh menurut aku bukan tentang ibadah atau agama. Jadi tentang gimana ngerasa hidup kita tuh bermakna, tenang dan nyambung sama diri sendiri. Oh, berarti intinya saling kepercayaan itu ya. Oh iya, oke. Langsung Nice nih. Terus kamu sebagai remaja pernah nggak ngerasa capek batin tapi susah jelasin ke orang? pernah sih, cuman ya Jalanin itu, aja gitu ya. jalanin aja lah. Terus Dan kali ini kita ada narasumber kita. Dan kita panggilkan saja lah sekarang lah. Udah capek mungkin dari dulu. Ini narasumber kita Noel Brandy Nasua. Perkenalan diri dulu, Bre. Oke, perkenalkan saya Brandy Nasua dari kelas 1197, wali kelas Pak Iboy. Oke. sama kita juga ya, wali kelasnya Pak Kali Iboy. ini kita akan bahas sakralnya sakral antar iman. Oke, Ya, Bre? oke siap, aman aja. Nah, pernah gak kamu curhat soal hidup atau perasaan ke temen yang keyakinannya berbeda gitu? Jujur pernah kok, pernah ya. Gimana tuh ceritanya? Saya pernah waktu itu curhat lah tentang beda agama. Saya pernah waktu itu suka sama seorang perempuan. Ya. Cuman perempuan itu tuh beda agama sih ya. Jadi karena keputusan kita masing-masing, akhirnya kita tidak bisa lanjutkan. Oke. Nah, berarti dulu udah nggak deket dong sampai sekarang. Gimana nih? Jadi ya susah gitu ya berbeda Banyak. keyakinan. Susah gitu karena salah satunya adalah contoh kesibukan saya di gereja, dia ke masjid. Dan kalau misalnya kita lagi di date atau makan bareng, saya berdoa, dia Sama-sama berdoa. sama-sama berdoa. Beda aja. Beda server aja. Oke. Lanjut, awalnya ragu gak sih buat cerita ke dia? Awalnya sih ragu sih, guys, karena mungkin teman saya ini kan rata-rata kan cowok semua gitu ya, dan mereka tuh tidak memiliki experience tentang hal seperti itu gitu sih. Iya. Nah, cuman karena saya bingung saya mau cerita ke siapa dan saya pusing kalau pendapat sendiri, akhirnya saya bercerita lah ke teman saya. Beranikan diri. Beranikan diri. Bagus. Oke, Benar sih. Lanjut. Emang kalau perasaan itu masih dipendam gitu ya? Jujur ya. Jujur. Apalagi cuma berbeda agama gitu. Jauh. Nah, gini Bren, apa yang bikin kamu akhirnya ngerasa aman dan nyaman buat cerita ke dia? Karena saya percaya gitu sih ya, bahwa teman-teman saya itu tuh pendengar yang baik. Karena saya udah mengenal mereka dari kita sering main bareng, ngobrol bareng, bertawa-tawa bareng, suka dan duka bareng gitu. Jadi gak salah dong saya buat cerita ke mereka sebagai salah satu teman saya, dan mereka adalah pendengar baik buat saya. Setuju Setuju sih. Benar sih. Aku udah dekat itu udah cerita aman aja lah. Ya, itu udah dapet lah. Sahabat. Sahabat. Benar. Sama lah. Benar. Lanjut ya, menurut Brandy, kenapa justru teman beda agama kadang lebih enak diajak ngobrol hal-hal batin? Ya, Keyakinan. Cerita tentang teman beda agama nih. Gimana nih Brand? Karena ya, guys, karena kan kita kan hidup itu dengan siapa aja gitu ya, seperti semboyan kita bineka tunggal ika gitu. betul sekali. Jadi kita tidak mesti harus, contoh nih saya kan umat Kristiani gitu, tidak mesti saya
Kristiani ceritanya mah Kristiani aja gitu loh kan. Betul aja. Betul. Bersatu seperti semboyan negara kita. Nah, tentu saja kenapa lebih enak karena kita kan beda server nih. Beda server. Oh, iya. Jadi ada beberapa dari keyakinan dia yang menurut saya ini unik gitu. Dan keyakinan saya, dan kita saling ceritakan tentang kerohanian kita masing-masing, tentang bisa di Al-Quran atau bisa di Alkitab seperti itu. Jadi saling bertukar cerita dan informasi. Kita ada informasi ya. Ya tambah wawasan lah ya. Bener. Walaupun kita Saling tidak betul. Tuhan gitu. Oke. Nah gini Bre, saya mau nanya lagi ke kamu. Kalau boleh jujur, keresahan spiritual apa yang sering kamu rasain saat remaja? Baik lihat pertanyaan yang bagus dari Ziad. Jadi keresahan yang pernah saya alami adalah salah satunya mungkin intoleransi dari beberapa teman saya. Contohnya di umat Kristiani itu salah satunya hal yang diperbolehkan adalah makan daging, maaf dua, dan satu lagi kita kalau di gereja kami itu namanya pejabat kudus dan itu minum wine atau anggur. Kan di umat muslim tidak boleh itu Nggak boleh. Jadi terkadang ada beberapa intoleransi miskomunikasi di apa itu bahasa itu. Untuk kata halnya tidak bisa disebutkan. Oh, lanjut, pernah nggak ngerasa kosong, bingung arah hidup, atau ngerasa jauh sama diri sendiri? Jauh dari Tuhan ya Mas. Iya. Sudah. Pernah, guys. Jujur, saya pernah mengalami hal seperti itu. Kok bisa itu bisa gitu? Karena di waktu saya masih kecil ya, itu saya dekat dengan Tuhan gitu, merasa dekat, sering ke gereja bareng keluarga saya tentunya gitu kan. Cuman seiring berjalannya waktu ini males gitu. Tentang pengaruh-pengaruh dari teman-teman saya kayak ngajak main mulu gitu, sehingga buat saya Mungkin sih. jarang gereja gitu loh. Jadi Kadang halnya seperti masjid, sholat. nah, Gitu. terus apa ya, pokoknya yang tadinya saya rajin berdoa jadi males gitu, jadi kayak udahlah biarin aja lah, nanti juga aman hidup saya gitu. Tapi ternyata kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dalam keadaan apapun itu. Benar. Itu benar sekali. Ini setuju Kita ya, harus setuju. kalau sekali lagi kita harus Tuhan lah. Jujur. Karena bagaimanapun nanti di akhir bakalan yang tuin di atas. Itu dia. Itu dia. Lanjut. Waktu curhat, hal apa yang kamu harapkan dari teman kamu? Saya sih nggak berharap apa-apa ya Zian, karena mau dengerin aja itu udah merasa saya tuh dihargain gitu menurut saya gitu. Simpati aja udah cukup sih. Bantu dulu cukup gitu. Oke, lanjut ya. Menurut Brandy, apa yang bikin ruang persahabatan bisa jadi buat aman untuk buat ngobrol soal iman dan hidup, Brandy itu maksudnya. Karena menurut saya tuh sering mengalami yang namanya suka dan duka gitu Pak. Jadi saat saya susah tuh teman saya ada, dan saat saya suka pun teman saya ada gitu. Jadi mau saya dalam keadaan seburuk apapun, seterpuruk apapun, teman saya itu ada. Pasti ada. Nah, jadi itu yang membuat ruang aman bagi saya untuk bercerita gitu. Gimana? Bener. Tapi kalau boleh tahu nih, Bre, sahabat kamu yang beda agama ada gak sih? Sahabat. Iya. Sahabat nih. Sahabat. Kalian kan sahabat-sahabat saya. Nah, Bre, ini ada pertanyaan. Kita masih banyak, Bre. Masih kuat kan? Batasan apa yang penting dijaga supaya obrolan spiritual tuh tetap saling menghormati? Kita saling menghormati. Salah satunya adalah mengetahui contohnya dalam pertemanan, ibaratnya tongkrongan gitu ya, kita harus menjaga norma-norma di agama kita. Contoh, Benar. kadang di pertemanan saya yang sama agama Kristiani, kadang ada aja sesi untuk
untuk dimana membuka botol minuman beralkohol gitu ya. Nah, tentu saja hal seperti itu kan tidak bisa dibawa di teman-teman saya yang muslim untuk menghargai rambu-rambu hal yang tidak diperbolehkan dalam agama muslim. Jadi kita harus tahu nih kalau di agama ini tuh tidak boleh seperti ini dan di agama Kristiani tidak boleh seperti ini gitu. Jadi kita harus mengetahui. Tahu batasannya. Tahu batasannya. Saling toleransi aja. Saling toleransi aja lah. Contohnya kalau dia mau sholat kita ingetin. Ya, Oke, lanjut. Menurut Brandy, apa bedanya diskusi iman yang sehat dengan debat yang nggak ada ujungnya? Diskusi yang sehat ya. Sehat nih. Contohnya dari umat saya sendiri kadang ingin mengetahui beberapa hal yang perlu diketahui dari umat Islam. Contohnya seperti gimana sih kisah pertama manusia diciptakan gitu kan. Lihat kita kan ada di Quran juga masih ada gitu. Ada beberapa yang berbeda lah. Nah, diskusi sehat itu yang saling mengetahui gitu informasi di Al-Quran itu apa dan informasi di Alkitab itu apa, saling bertukar cerita. Tapi terkadang saya pernah cerita ke teman saya, dia menjerumus untuk bikin saya syahadat. Dia bilang katanya semua umat muslim itu akan masuk surga dan bilang gitu katanya umat Kristiani tidak akan masuk surga. Itulah saya bingung. Berarti itu diskusi yang tidak sehat. Secara tidak langsung dia mengajak saya syahadat. Tapi masuk Islam memang keren sih. Jujur, ini diskusi sehat apa bukan ini? Lanjut. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kayak ngajak masuk Islam. Iya, nah. Ya sekarang aduh. Sorry. Jadi gimana Bre yang tadi? Jadi ya. Gimana cara kamu mandang tuh perbedaan? Jadi saya tuh lebih open minded gitu ya, karena beda keyakinan itu nggak bikin kita tuh jauh gitu, bikin membuat suasana saya luas. Contohnya saya mengetahui tentang isi Al-Quran dikit-dikit gitu loh, cara berwudu misalnya gitu kan, cara berwudu dan satu lagi membuat empati saya jadi lebih kuat lah secara manusiawi gitu loh. Jadi kita lebih tahu berbelas kasihan dan rasa kasih di agama tersebut gitu loh. Membuat wawasan luas dan juga membuat empati spiritual saya lebih nyata. Masuk. Misalnya gini nih berarti kan tadi katanya kamu tahu cara duduk. Nah, itu tinggal login. Itu bahasa basi. Itu tinggal login aja. Asyhadu aja. Gampang. Diskusi saya tepakan ya. Lanjut ya. Pernah gak ada perbedaan pandangan tapi tetap bisa saling menghargai? Perbedaan Pandangan. Tapi Brandy bisa Ya, tetap menghargai. Itu ya tanya dulu ke agama. Perbedaan pandangan. Salah satunya dari cara kita sumpah ini gue lupa, cut dulu. Menurut Brandy tadi gimana tuh perbedaan pandangan tapi Brandy saling menghargai gitu? Contohnya nih ya Faiz, perbedaan pandangan dari sudut ketuhanan masing-masing. Contohnya kadang seperti saya yang bilang tadi, ada beberapa sesi diskusi saya dengan teman-teman saya yang beda agama itu mengajak saya syahadat gitu, karena disclaimer sebenarnya tidak ada rasis ya di sini. Oke, aman-aman aja. Aman banget. Dan membuat tuh bahwa contohnya tadi ya, mereka merasa kalau umat muslim itu semuanya masuk surga dan membuat umat Kristiani tidak masuk surga. Itu kan salah satu perbedaan pandangan ya. Nah, untuk saling menghargainya, contohnya ya untuk saling menghargainya ya, karena kan kita saling beda agama ini mungkin ada beberapa miskom lah di antaranya. Miskom. Nah,
Jadi yang perlu kita saling menghargai adalah kita tuh punya referensi kerohanian masing-masing gitu. Mungkin di agama ini tuh seperti ini, di agama kita tuh seperti ini gitu. Jadi lebih ke menghargai dan paham aja, tidak harus sampai seperti itu gitu. Kayak misalnya umat muslim sedang berpuasa gitu, Ya kita hargai, jangan makan di depannya. jangan makan di depannya. Oke. Kita lanjutkan Ren. Yap. Kalau didefinisikan secara sederhana, spiritual itu apa sih buat kamu sekarang? Menurut saya ya, definisi spiritual buat saya sekarang itu, spiritual itu tuh buat kita tuh jujur sama diri sendiri gitu loh, kayak mencari ketenangan, mencari Ya jadi gini Bren, kalau didefinisikan secara umum, spiritual itu apa sih menurut kamu? spiritual itu tuh menurut saya tuh kayak usaha buat jujur sama diri sendiri gitu, mencari ketenangan. Hidup ini kan gak selamanya tentang buang-buang dan uang. Betul. Kadang kita perlu ada pendekatan kerohanian ke diri kita sendiri dan ke Tuhan gitu. Karena ya di akhir juga manusia tuh yang dipegang bukan hartanya, tapi ada masuk. Ya, jadi apapun jalannya, ya, spiritual lah yang membuat kita tenang gitu. Oke. Lanjut, apa pelajaran paling penting yang Brandy dapetin dari persahabatan lintas keyakinan? Kayak menjadi manusia tuh lebih penting gitu, meskipun kita tuh beda label ya, maksudnya beda label yang dimaksud tuh kayak perbedaan lintas keyakinan agama lah. Karena ya gak mesti dong kita intoleransi hanya karena kita beda agama, kan toh kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Karena rasa peduli itu tuh ya sama siapa aja gitu kan, gak mesti karena oh lu sama Kristen kayak gue peduli sama lu aja, kan gak bisa kayak gitu dong. Kita Jangan, semua nggak manusia, boleh. kita harus sama saling peduli. Kita harus saling toleransi lah ya. Nah, kalau ada teman di luar sana yang lagi ngerasa kosong banget nih batinnya, pesan apa yang ingin kamu kasih ke dia? Dia tuh ngerasa capek berarti ya. Yang lagi kosong banget, jauh dari aku jauh dari Tuhan nih gitu. Apa ya? Ya karena nggak apa-apa gitu, kayak kosong, ngerasa capek. Ada masalahnya di mana dia tuh nggak bisa cerita ke siapa-siapa gitu. Tapi nggak mungkin dong kita tuh pendem terus-terusan. Gitu. Kita kalau kita pendem terus-terusan itu pasti bakal stres, bakal membuat kita rusak lah. Karena kita nggak ada tempat buat cerita gitu. Depresi lah ya. Ya pelan-pelan juga nanti ya, dia bakal nemu teman terbaiknya dia buat saling curhat gitu, sehingga membuat dia lebih sehat secara mental dan juga fisik. Iya. Oke. Nah guys, jadi ini dari Brandy sudah Narasumber kita Brandy Purbadasuka sudah berbagi cerita spiritualnya tentang keyakinan agama. Nah, mungkin jadi kita tutup dulu podcast kali ini. Saya Ziad dari host kelompok 1 dan saya Faiz dari host kelompok 1. Saya narasumber Brandy Purbadasuka, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys.